Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari kelas IF 402 dengan NIM 240401010256. Di sini saya akan membahas rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 14. Untuk alur pembahasannya, pertama saya akan mulai dari data link control. Di bagian ini kita bakal lihat gimana flow control dan error control itu digunakan supaya proses pengiriman data itu tetap teratur dan data yang diterima nggak rusak. Setelah itu masuk ke multiplexing, yaitu gimana satu media komunikasi itu bisa dipakai oleh beberapa aliran data sekaligus. Kemudian saya akan membahas switching networks, terutama circuit switching, lalu dilanjutkan dengan packet switching yang menggunakan pendekatan berbeda dalam mengirimkan datanya. Nah, setelah memahami packet switching, lalu saya akan masuk ke ATM dan frame relay. Keduanya ini merupakan teknologi komunikasi yang mencoba meningkatkan efisiensi pengiriman data di network, di jaringan. Nah, terakhir adalah teknik transmisi digital, yaitu mengenai paralel dan serial transmission, serta perbedaan asinkronus dan sinkronus transmission. Jadi alurnya kurang lebih kita mulai dari pengendalian komunikasi pada link, lalu lanjut ke penggunaan medianya, sampai ke proses pengiriman datanya. Oke, pertama untuk data link control. Di sini tujuan utamanya adalah memastikan proses pengiriman data antara pengirim dan penerima itu bisa berjalan dengan baik. Konsep yang pertama adalah flow control. Flow control ini diperlukan supaya transmitter nggak ngirim data terlalu cepat sampai receiver itu nggak mampu memprosesnya gitu. Kalau sampai hal tersebut terjadi, buffer pada receiver itu bisa penuh atau biasa kita sebut dengan buffer overflow. Nah, salah satu metode yang paling sederhana adalah stop and wait. Jadi cara kerjanya itu source bakal ngirim satu frame, kemudian nunggu acknowledgement atau ACK dari destination. Nah, kalau ACK-nya udah diterima, baru frame berikutnya bakal dikirim. Metode ini sederhana, tapi kekurangannya adalah banyak waktu yang terbuang karena transmitter itu harus terus nunggu ACK. Karena itu, ada yang namanya sliding window. Metode ini, transmitter bisa mengirim beberapa frame sekaligus, nggak harus nunggu ACK satu persatu. Nah, jumlah frame yang boleh dikirim itu ditentuin sama ukuran window. Selain kita atur aliran data, kita juga harus deteksi error. Nah, di materi data link control ini dibahas juga parity dan CRC atau cyclic redundancy check. Kalau ditemukan frame yang rusak atau frame hilang, itu bakal pakai mekanisme ARQ atau Automatic Repeat Request. Bentuknya itu jadi stop stop and wait ARQ, go back end sama selective reject. Bedanya, go back end ini bisa ngirim ulang frame yang bermasalah sama frame setelahnya. Sedangkan kalau selective reject ini tuh lebih efisien. Kenapa? Karena hanya frame-frame tertentu yang bermasalah yang bakal dikirim ulang. Itu untuk sesi data link control. Kita lanjut ke HDLC. Nah, di sini HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC ini menggunakan transmisi sinkronus dan seluruh pertukaran datanya itu dilakukan dalam bentuk frame. Di dalam HDLC itu ada beberapa jenis station. Yang pertama itu primary station, tugasnya itu ngendaliin operasi link. Terus ada secondary station yang ada di bawah kendali primary. Setelah itu ada juga combined station yang bisa melakukan fungsi comment ataupun respon. Nah, HDLC juga punya beberapa mode transfer. Ada NRM atau Normal Response Mode, ABM atau Asynchronous Balance Mode, dan ARM atau Asynchronous Response Mode. Kalau dilihat dari struktur frame-nya, ada bagian flag, ada juga address, ada juga control, ada juga information, dan FCS. Bagian yang cukup menarik di sini adalah flag. Kenapa? Pola flag
HDLC adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Masalahnya, bisa aja pola yang sama kebetulan muncul di dalam data. Nah, buat menghindari kesalahan baca data sebagai flag, digunakanlah teknik namanya itu bit stuffing. Jadi, setelah terdapat 5 bit 1 secara berurutan, transmitter itu bakal menyisipkan bit 0. Kemudian, di bagian akhir ada FCS atau Frame Check Sequence yang menggunakan CRC, baik itu 16 bit ataupun 32 bit. Ini gunanya untuk membantu deteksi error di frame. Kita lanjut ke sesi multiplexing. Jadi secara sederhana ini multiplexing digunakan supaya satu media transmisi itu bisa dimanfaatkan sama beberapa aliran data. Jadi kapasitas media itu nggak cuma dipakai sama satu komunikasi aja. Teknik pertama itu ada FDM atau Frequency Division Multiplexing. Nah, di FDM ini bandwidth bakal dibagi jadi berdasarkan frekuensi. Setiap sinyal itu menggunakan carrier frekuensi yang beda. Nah, kemudian antara frekuensi itu dikasih guard band supaya sinyalnya nggak saling tumpah tindih. Teknik berikutnya juga ada namanya TDM atau Time Division Multiplexing. Kalau FDM itu bagi berdasarkan frekuensi, nah kalau TDM ini bagi berdasarkan waktu. Pada synchronous TDM itu masing-masing source dapat time slot yang udah ditentuin. Kekurangannya apa? Walaupun source itu lagi nggak punya data, time slot tersebut bakal tetap dialokasiin. Akibatnya apa? Bisa muncul empty slot. Karena itu ada namanya statistical TDM, di mana time slot dialokasikan itu secara dinamis sesuai source yang memang lagi butuhin. Dari sisi penggunaan resource, cara ini itu lebih efisien. Di TDM juga ada konsep framing buat jaga sinkronisasi. Selain itu ada juga pulse stuffing yang digunakan ketika clock dari beberapa source itu dapat ada sedikit perbedaan gitu. Dummy bit itu bisa ditambahin biar rate datanya itu bisa nyesuaiin sama local clock. Contoh penerapan yang dibahas di materi itu ada DS1, ISDN, SONET, atau HDS, HDH, SDH, sama ASDL, DSL maksudnya yang pakai konsep pembagian kanal. Lanjut ke setelah multiplexing ada masuk ke switching networks. Nah, di network yang cukup besar, data itu biasanya nggak langsung gerak dari source ke destination. Data itu bakal lewat beberapa node, dan node itu yang bakal nentuin jalur yang bakal dipakai. Salah satu teknologi switching yang bakal dibahas di sini adalah circuit switching. Jadi, circuit switching itu dibuat sebuah jalur komunikasi khusus antara dua station. Prosesnya nanti bakal punya 3 tahap, yaitu establish, transfer, sama disconnect. Yang artinya, sebelum komunikasi itu dilakukan, koneksi itu harus dibentuk dulu. Nah, setelah koneksinya terbentuk, baru datanya bisa ditransfer. Setelah komunikasi selesai, nah koneksi tersebut bakal dilepas. Kelebihannya apa? Selama koneksi itu berlangsung jalurnya udah tersedia, tapi kekurangannya adalah kapasitas channelnya itu tetap dialokasiin walau lagi nggak ada data. Jadi dari sisi pemanfaatan bandwidth ini bisa kurang efisien. Teknik switchingnya sendiri bisa berupa space division. Misalnya ada crossbar dan multi-stage switch, atau pakai time division switching. Jadi selain switching itu ada juga routing. Routing ini sifatnya statik, yaitu pakai jalur yang relatif tetap, atau dynamic yang bisa menyesuaikan sesuai kondisi traffic. Kemudian ada juga signaling. Signaling ini digunakan untuk bantu proses pembentukan, pengaturan, sampai pelepasan koneksi. Signaling ini bisa digunakan bisa pakai channel yang sama dengan komunikasi atau pakai common channel yang terpisah. Oke, konsep switching itu dikembangin lagi jadi paket switching. Beda dengan circuit switching yang pakai jalur khusus,
Nah, kalau paket switching itu apa ya? Sebuah pesan besar yang bakal dipecah jadi paket-paket yang lebih kecil. Nah, setiap paketnya nih isinya adalah sebagian data dan informasi kontrol, termasuk informasi addressing yang digunakan untuk proses routingnya. Jadi source-nya apa, destination-nya apa gitu. Nah, kemudian paketnya bakal diterima sama suatu node, disimpan sementara di buffer, terus diterusin ke node berikutnya. Nah, mekanisme ini disebut store and forward. Ada dua cara utama dalam nanganin paket. Yang pertama, datagram. Datagram itu setiap paket dianggap apa ya, independen. Artinya, paket dari komunikasi yang sama bisa aja lewatin route yang berbeda dan bahkan bisa sampai ke tujuan dengan urutannya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah virtual circuit. Sebelum paket dikirim, logical route bakal dibuat terlebih dahulu. Setelah itu, paket menggunakan virtual circuit identifier buat ikutin koneksi tersebut. Di paket switching itu routing jadi hal yang penting. Kenapa? Karena jaringan itu harus nentuin jalur yang bakal dipakai. Untuk kriterianya itu bisa berdasarkan minimum hop atau less cost. Paket switching ini punya keunggulan dalam penggunaan link. Kenapa? Karena satu link bisa digunakan oleh banyak paket dari komunikasi yang beda-beda. Jadi, dibandingkan dengan circuit switching, paket switching ini itu lebih fleksibel dari dalam apa ya, dalam memanfaatkan kapasitas jaringan gitu. Selanjutnya kita bahas ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM ini masih punya kemiripan dengan paket switching karena data yang dikirim itu dalam bagian yang kecil-kecil. Tapi di ATM ini ukuran datanya dibuat tetap atau disebut cell. Nah, arsitektur ATM ini terdiri dari physical layer, ATM layer, dan ATM adaptation layer atau AAL. Selain itu, ada juga user plane, control plane, dan sama management plane. Pada ATM juga dikenal Virtual Channel Connection atau VCC dan Virtual Path Connection atau VPC. Untuk VCC ini merupakan unit dasar dari koneksi yang digunakan untuk ngirim data. Sedangkan VPC itu jadi kumpulan beberapa VCC yang punya endpoint sama. Nah, yang jadi ciri khas dari ATM ini adalah ukuran selnya yang tetap yaitu 53 oktet. Jadi dari 53 oktet tersebut, 5 oktetnya dipakai sebagai header dan 48 oktetnya sebagai information field. Karena selnya ini kecil dan ukurannya juga tetap, proses switching bisa dilakukan dengan lebih sederhana dan keying delay untuk sel berprioritas tinggi itu bisa dikurangi. Nah, di header ini juga ada beberapa informasi seperti VPI dan VCI untuk identifikasi virtual path dan virtual channel. Kemudian payload type, cell loss priority, sama header error control. ATM juga punya beberapa kategori layanan seperti CBR, VBR, ABR, dan UBR yang digunakan untuk karakteristik apa ya, traffic yang beda-beda. Lanjut, ada ATM dan frame relay. Ini khususnya tentang ini ya, ATM adaptation layer atau AAL dan juga frame relay. AAL ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi atau protokol lain dengan teknologi ATM. Karena ATM ini pakai sel yang ukurannya itu tetap, data yang ukurannya lebih besar itu harus dipotong-potong lebih dulu. Nah, proses ini dilakukan oleh bagian segmentation and reassembly atau SAR. Jadi, ketika data bakal dikirim, itu data dipecah jadi bagian yang sesuai dengan sel ATM. Kemudian di sisi penerima, destination, itu bagian-bagian tersebut bakal disusun kembali. Nah, AIL itu menangani beberapa kebutuhan, seperti error handling, flow control, dan timing. Ada beberapa jenis AIL, mulai dari type 1, type 2, type 3, 4, sampai type 5. Nah, yang dipakai itu sesuai kebutuhan aplikasinya. Jadi beda-beda kebutuhannya. Kemudian ada juga frame relay. Frame relay ini adalah teknologi paket switching yang dibuat lebih sederhana dibandingkan pendekatan sebelumnya, seperti X.25. Nah, frame relay itu menggunakan LAPF dan punya
identifier yang disebut DLCI atau Data Link Connection Identifier untuk identifikasi logical connection-nya. Intinya, dengan mengurangi sebagian mekanisme flow dan error control di jaringan, nanti proses itu bisa dibuat lebih sederhana. Jadi overhead dan delay juga bisa lebih ditekan dan dikurangi lah. Oke, untuk terakhir ini adalah mengenai teknik transmisi komunikasi data digital. Nah, secara umum ada dua mode yang bakal dibahas, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Di parallel transmission itu beberapa bit bisa dikirim bareng-bareng. Kenapa? Karena terdapat lebih dari satu jalur transmisi. Keuntungannya pasti lebih cepat, tapi butuh banyak jalur, jadi biayanya juga bakal lebih besar dan lebih cocok untuk jaraknya yang pendek. Sedangkan untuk serial transmission itu cuma punya satu jalur, pengiriman bit bakal dilakukan secara berurutan, sehingga jadi apa ya, secara research itu lebih ekonomis dan banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, serial transmission kemudian dibedakan lagi jadi ada asynchronous dan synchronous. Di asynchronous itu nggak diperlukan sinkronisasi clock secara terus-menerus antara pengirim, source, terus penerima, destination. Biasanya data itu dikirim per karakter. Setiap data itu punya start bit, data bit, parity bit, kalau dipakai, dan stop bit. Kekurangannya adalah ada tambahan sekitar 2-3 bit untuk setiap karakter. Jadi ada kemungkinan terdapat overhead. Sedangkan synchronous transmission itu pakai sinkronisasi clock antara transmitter dan receiver. Data yang dikirim itu dalam bentuk block atau frame. Dan informasi seperti preamble dan postamble itu untuk menandai batas datanya. Karena nggak butuh start dan stop, eh, start dan stop bit di setiap karakter itu sinkronus lebih efisien untuk pengiriman blok data yang besar. Jadi masing-masing teknik ini punya trade-off, kelebihan kekurangan antara kecepatan, biaya, efisiensi, dan kebutuhan sinkronisasi. Baik, untuk kesimpulannya dari materi sesi 7 sampai sesi 14 ini kita bisa lihat bahwa komunikasi data bukan hanya sekedar ngirim data dari satu perangkat ke perangkat lain, tapi ada banyak mekanisme yang bekerja di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.